jumpa lagi di channel Boskalova Story Film. Yang mana di segmen drama kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter yang cukup menegangkan dan penuh inspiratif. Film ini berjudul Meru. Film yang rilis di tahun 2015 yang mana menceritakan perjuangan sekelompok pendaki yang terjebak di tengah badai ganas di atas gunung es. Lantas bagaimanakah cara mereka bertahan hidup? Yuk tanpa berlama-lama, dan inilah alur cerita film Meru. Pada suatu waktu di sebuah gunung, terlihat sekelompok pendaki yang hanya terdiam pasrah di dalam tendanya. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu badai reda. Lalu kita flashback ke 3 tahun sebelumnya di Bozeman, Montana, Amerika Serikat. Diperlihatkan sebuah keluarga dari seorang pria yang terkenal di dunia pendaki dan pemanjat tebing. Dia bernama Conrad Anker. Bahkan kisah perjalanan dari Conrad diterbitkan dalam majalah National Geographic karena berhasil mendaki 5 kali puncak Everest dan banyak gunung lainnya. Terlebih lagi pendakian fenomenalnya yakni menemukan jasad dari Josh Mallory, seorang pendaki pertama puncak Everest tahun 1920-an yang telah hilang selama 75 tahun. Namun dengan segala pencapaian tersebut ternyata tak lantas membuat Conrad puas dan berbesar hati, di mana kini Conrad berniat mendaki salah satu gunung di jajaran gunung Himalaya dengan sebutan Sakvin atau Sirip Hiu, yang mana gunung tersebut terletak di utara India. Gunung tersebut bernama Gunung Meru, sebuah gunung yang memang tak setinggi Everest karena hanya memiliki tinggi 6.660 meter di atas permukaan laut. Namun dengan segala kesulitan yang ada di sana sehingga di masa itu belum ada yang mampu menaklukkannya. Mendengar rumor itu, alhasil jiwa pendakian Conrad merasa tertantang untuk menjadi yang pertama menaklukkan. Sampai-sampai di sini ia mengingkari janji pada istrinya yang katanya jika usai pernikahan ia tak akan mendaki lagi. Namun apa boleh buat, sebagai istri yang baik, sang istri pun hanya berusaha mendoakan agar suaminya selamat di pendakian ini. Istri Conrad bernama Jennifer Loe, seorang single parent yang dinikahi Conrad 3 tahun sepeninggal suami Jen yang bernama Alex Loe, di mana Alex meninggal akibat longsoran salju saat pendakian bersama Conrad. Dan dari sini bisa diketahui jika Alex adalah sahabat setiap pendakiannya Conrad, yang artinya pernikahan Conrad dan Jennifer itu berawal dari rasa duka seorang istri yang kehilangan suaminya, berpadu dengan rasa duka seorang sahabat yang kehilangan sahabatnya, yang mana seiring berjalannya waktu perasaan tersebut bertumbuh menjadi rasa suka atau cinta. Dan satu hal lagi yang mendasari Conrad menikahi Jennifer adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas rasa sayangnya terhadap sahabatnya, yaitu Alex. Sehingga kini Jennifer menyandang 2 nama tambahan dari 2 suaminya dan menjadi Jennifer Loe Anker. Terlepas dari semua itu, Conrad kini mulai bersiap mengemas peralatan dan perbekalan untuk pendakiannya. Dia juga telah menghubungi sahabat pendakian barunya yang telah menemani pendakiannya selama 3 tahun sepeninggalnya Alex. Dia bernama Jimmy Chin, seorang pendaki juga fotografer serta filmmaker asal Mankato, Amerika Serikat. Conrad juga menghubungi salah satu pemanjat tebing solo hasil pencariannya di internet yang menurutnya kompeten di medan Meru. Dia bernama Renan Ostak. Kemudian mereka bertemu di sebuah lokasi di India dan dilanjutkan menuju ke base camp pendakian. Di dalam perjalanan mereka melewati sungai tersakral di India yakni Sungai Gangga. Tak lupa mereka juga berdoa di salah satu kuil di sana. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di base camp. Saking indahnya, di sana mereka terperangah dan takjub melihat kemegahan dari puncak Sirip Hiu itu. Namun karena sampainya di sana sore hari, mereka segera membagi tugas dan peralatan sesuai penjelasan dari Conrad. Namun di sini Renan mengungkapkan jika dia merasa sangat pemula dalam hal ini, yang ia rasa mungkin saja bisa merepotkan Conrad dan Jimmy. Dan hal itu pula lah yang menjadi dasar Jimmy merasa sedikit meremehkan Renan. Namun Conrad berusaha menguatkan dan menengahi jika dalam pendakian ini tak ada yang namanya pemula. Semua sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing dan semua memiliki kelebihan dan kekurangan yang justru bisa menjadi kuat jika mereka saling melengkapi. Sehingga karena motivasi yang diberikan Conrad, mereka pun penuh semangat untuk memulai pendakiannya di esok pagi. Dan singkat waktu setelah hari pertama mereka habiskan di base camp. Di pagi ini dengan penuh semangat mereka memulai pendakiannya.
Dari sini bisa terlihat jelas mereka benar-benar mendaki hanya 3 orang tanpa adanya bantuan atau serpa seperti layaknya di Everest. Mereka benar-benar memikul beban bawaan mereka sendiri, dan inilah yang membedakan Meru dan gunung lainnya. Sehingga di masa itu tak banyak pendaki yang minat untuk menaklukkan. Hingga cerita setelah pendakian yang berlangsung selama 3 hari, sekarang mereka berada di ketinggian 4.968 meter. Di sini Jimmy berkata, meskipun ia sudah berpengalaman mendaki banyak gunung, namun di medan ini ia merasa sangat amatiran. Dikarenakan pendakian kali ini berjalan sangat-sangat lambat yang disebabkan karena segala masalah yang mereka hadapi. Seperti salju yang tiba-tiba longsor, terlebih lagi badai ganas yang tiba-tiba menerpa mereka. Yang ternyata badai itu menerpa selama 4 hari. Alhasil kondisi tersebut membuat mereka sangat cemas. Pasalnya persediaan makanan mereka hanyalah sampai 7 hari. Sedangkan pendakian masih tersisa 90% lagi. Lantas apakah mereka akan berhasil ke puncak? Kita lanjutkan lagi. Setelah badai reda dan hari ini adalah hari ke-8 pendakian, mereka segera berkemas dan bergegas mengingat kini hanya mengandalkan sisa persediaan air dan makanan yang hanya tinggal sedikit. Conrad berada di posisi depan memimpin pendakian, yang ternyata di momen ini ia merasa sangat kesulitan. Dikarenakan setiap kali ia menginjak dan menancapkan kapaknya, batu itu selalu runtuh, yang Conrad takutkan akan menimpa rekan-rekannya yang di bawah. Hingga pada akhirnya sampai di ketinggian 5.791 meter. Dan hari ini adalah hari ke-13 pendakian mereka. Di sini mereka hanya bisa makan sepotong keju hanya untuk sekedar mengisi tenaga saja. Kemudian di keesokan paginya mereka kembali mendaki, yang mana sekarang telah masuk hari ke-17 pendakian. Mereka telah sampai di ketinggian 6.096 meter. Tersisa 600 meteran lagi, namun di posisi ini mereka benar-benar kehabisan air dan makanan. Sehingga Jimmy mengatakan jika esok pagi adalah hari penentunya, antara mereka gagal atau berhasil ke puncak. Dan hari penentu pun tiba. Mereka begitu gugup karena inilah puncak dari perjuangan mereka. Conrad kembali memimpin pendakian. Langkah demi langkah mereka terus mendaki, hingga pada akhirnya mereka pun berada di ketinggian 6.550 meter. Akan tetapi sialnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ditambah lagi tenaga mereka yang sudah benar-benar lemah. Sehingga karena itu keputusan yang sangat sulit bagi mereka pun harus diputuskan. Dikarenakan Conrad di sini berkata jika mereka tak mungkin untuk mendirikan tenda di posisi tersebut. Sedangkan jika dilanjutkan pun mereka sudah tak mampu lagi. Yang padahal tinggal 100 meter lagi mereka sampai ke puncak. Namun sebagai pendaki yang berpengalaman, mereka tak mau mengabaikan keselamatan dan menjadi korban dari ambisi. Alhasil dengan sangat berat hati mereka pun turun. Dengan kegagalan tersebut mereka kembali menjalani kehidupannya masing-masing. Namun dengan satu janji jika 3 tahun dari saat itu mereka akan kembali mendaki puncak Sirip Hill itu. Kemudian diperlihatkan Conrad menghabiskan waktu dengan keluarganya. Sedangkan Jimmy dan Renan ternyata mempunyai satu proyek bersama, yaitu bermain ski di sebuah gunung salju bersama teman-temannya. Yang mana ternyata kesialan menimpa Renan. Dia terjatuh yang mengakibatkan pecah pada tengkorak kepalanya juga patah pada tulang belakangnya. Catch an edge and he spun out of control and he smashed his skull and you could see broke 2 vertebrae in his neck. Sontak mendengar rumor itu, Conrad sesegera mungkin menjenguk Renan. Di mana saat setibanya di sana Conrad dibuat kaget dikarenakan dengan kondisi Renan yang seperti itu. Renan membicarakan jika ia akan sesegera mungkin untuk pulih demi ikut menaklukkan puncak Sirip Hill itu, di mana rencana itu tersisa 5 bulan lagi. Dengan waktu yang tinggal 5 bulan lagi, Renan dengan gigih dan penuh semangat memulihkan kondisinya. Dia selalu berlatih dan tak lupa untuk memeriksakan kondisinya, dikarenakan ia tak ingin membuat rekan-rekannya kecewa. Terlebih lagi ini merupakan kesempatan yang langka baginya untuk menorehkan namanya di dunia. Singkat waktu setelah 5 bulan berlalu dari 3 tahun waktu yang telah disepakatinya, tepatnya sekarang bulan September tahun 2012, mereka bertiga dengan penuh semangat kembali ke utara India. Segala pelajaran yang telah didapatkan pendakian pertama membuat pendakian kali ini terasa begitu mudah. Dan hari pertama pun berjalan semestinya. Hanya sedikit mengalami masalah, yakni saat di malam hari mereka diterjang badai.
yang mana hal itu membuat frame tenda mereka patah. Namun masalah itu sangatlah mudah untuk diatasi mereka, sehingga di hari kedua mereka kini terus mendaki, seakan tak punya beban dan masalah seperti di pendakian pertama. Justru di sini banyak candaan yang terlihat. Di hari selanjutnya, Renan berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Di ketinggian ini kondisinya makin melemah, sehingga kini diputuskan istirahat lebih dari biasanya. Yang ternyata tak disangka tak diduga, badai kembali menerpa mereka selama 3 hari. Singkat waktu, hari pendakian telah masuk hari ke-11. Sekarang mereka berada di ketinggian 6096 meter. Di pendakian ini, Jimmy lah yang memimpin pendakian. Dengan sangat semangat mereka melewati segala medan. Sekeras apapun medan granit yang mereka hadapi, kini tak mampu menghalangi mereka. Hingga pada akhirnya segala kesulitan, segala kesusah payah, segala rasa penasaran, dan segala emosi yang ingin mereka luapkan, benar saja mereka berhasil. Alhasil sontak Jimmy pun langsung berteriak sekencang mungkin. Begitu juga Conrad dan Renan. Years of climbing together. There's some points where I didn't think I was gonna make it, and I know Conrad's 20-year dream and